Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat bagi semua orang. Hari ini kita ngobrol lagi dalam opini None, dan saya berharap kemunculan kali ini juga merespon beberapa fenomena yang ada, dan opini None terus hadir untuk menjadi bagian dari informasi serta menjadi bagian pencerahan, minimal bagi saya sendiri dan orang-orang yang concern pada kanal saya. Saya ingin berbicara bahwa tahun ini adalah tahun yang cukup penting bagi kita semua. Orang banyak bilang ini tahun panas, ini tahun yang penuh intrik, dan tahun ini adalah orang umum mengatakan tahun politik. Ini siklus 5 tahunan. Siklus 5 tahunan itu selalu eskalasinya semakin hari semakin naik, semakin tajam. Dan tentunya pasti ada persinggungan di antara elit, di antara tokoh, di antara orang-orang yang punya kepentingan, punya kuasa, dan punya kekuatan. Apakah ini menjadi sebuah hal yang positif? Ya, tergantung siapa yang menikmatinya. Tetapi sebagai bangsa yang besar, sebagai komunitas kehidupan, maka masyarakatlah yang harus menjadi tolok ukur kita, menilai bagaimana tahun ini punya manfaat atau enggak. Ataukah siklus 5 tahunan ini semakin berkualitas ke arah yang positif, ataukah semakin buruk. Dan selalu alasan kita adalah demokrasi. Demokrasi tentunya di sebagian besar masyarakat kita, khususnya masyarakat level bawah, menyatakan, berpikir, mendefinisikan bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi yang menghalalkan segala cara. Itu tangkapan definisi publik di grassroots, di lapisan bawah. Tetapi sebenarnya cita-cita demokrasi secara teoritis dan tujuan demokrasi sebenarnya adalah proses pengambilan keputusan yang tentunya sesuai dengan kehendak banyak orang dalam satu kehidupan, atau satu wilayah, atau satu komunitas. Sekarang pertanyaannya, apakah proses demokrasi kita yang tiap 5 tahun itu selalu diklaim memanas, itu memberi dampak yang bagus kepada kehidupan masyarakat kita? Saya melihatnya dari beberapa parameter. Pertama, parameternya adalah semua kesepakatan awal dari perjanjian 5 tahun sebelumnya itu seakan-akan menjadi hancur. Jadi tidak ada ternyata kesepakatan demokrasi di Indonesia ini yang permanen. Dan itu menjadi salah satu sumbu membuat panasnya demokrasi 5 tahunan. Jadi ya orang bawah bilang, masyarakat umum ngomong, wah nggak bisa diyakini semua komitmen-komitmen elit kita di setiap 5 tahun. Karena di 5 tahun menjelang 5 tahun berikutnya pasti ada perubahan ataukah ada wan prestasi di antara elit kita. Yang kedua,
keberpihakan yang tidak konsisten terhadap pengambil keputusan demokrasi di tingkat elit. Mereka cepat kalau tidak terakomodir keinginan personalnya, ya langsung kutu loncat cepat dari satu mazhab, satu platform ke platform lain, dari satu mazhab ke mazhab lain. Dan selalu melibatkan publik di dalam pertengkaran ini. Ini juga menjadi ciri khas hilangnya kepercayaan masyarakat bawah terhadap person-person kita ataukah tokoh-tokoh publik kita. Makanya semakin jauh kehidupan kita, tokoh-tokoh yang menjadi panutan secara permanen itu semakin sedikit. Karena pasti saja di setiap 5 tahunan pasti terstigma sebuah cacat, sebuah labeling negatif yang dialamatkan terhadap tokoh-tokoh publik kita. Siapa tokoh-tokoh publik kita yang begitu? Ya tentunya ruling class kita. Dan masyarakat bawah wajar dengan tingkat pemahaman dan pengetahuannya terhadap kontestasi itu menilainya seperti yang saya katakan tadi. Yang ketiga, di setiap 5 tahun pasti ada korban terhadap kontestasi silent selama kurun waktu 1 periode itu, dan dimunculkan kontestasi negatifnya untuk menjadi korban di akhir periode tersebut. Makanya wajar saja kalau setiap di tahun panas tingkat kriminalitas elit, tingkat pelaporan elit terhadap pelanggaran hukum itu semakin tinggi. Dan tentunya kesibukan para benteng-benteng penegak hukum kita akan semakin meningkat. Kenapa? Karena disinilah salah satu cara untuk secara negatif memberhentikan perlawanan ataukah mendiktekan terhadap orang-orang tertentu. Ya, dengan sistem demokrasi dan sistem pemerintahan yang baru beranjak belajar, tentu semua akan punya salah. Apakah sistemnya yang salah ataukah personnya yang salah? Kadang kita melihat ada orang baik sekali secara personal, tawadu, baik, tetapi toh mereka terganjal karena hukum. Itu mungkin karena sistem. Ada juga sistem yang baik sekali, tapi kalau dikelola oleh orang yang secara personal buruk, tentunya juga ini menjadi celah. Jadi tergantung dari sudut pandang. Nah, apapun itu, ketiga kategori ini bersoal secara hukum, tidak ada konsistensi elit, dan komitmen awal yang dulu secara kuat ternyata pecah dalam rangka tahun politik, ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya rasa bangsa ini dan harusnya kita semua elit masyarakat tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan setiap 5 tahun. Bolehlah panas setiap 5 tahun, tetapi salah-salah tiap 5 tahun itu harus tetap diperbaiki. Sehingga esensi demokrasi tetap kita bisa jalankan dan semakin baik serta benar. Salah satu yang saya ingin titipkan, jangan libatkan masyarakat dalam konflik tersebut. Biarkan masyarakat menilainya, melike-nya,
dan men-followers apa yang menjadi penilaian mereka. Karena pertengkaran di depan publik itu tidak disadari bisa membangun standar-standar karakter masa depan kita. Karena yang nonton pertengkaran kita, apalagi kalau terkapitalisasi secara industrial oleh media, maka itu bisa mempengaruhi cara pandang anak-anak kita. Tugas kita mendidik anak-anak kita untuk tidak mengikuti yang jelek dari kita. Tidak mengikuti, tidak komitmennya kita. Anak-anak muda kita, anak-anak kita tidak boleh mengikuti saling menghujat di depan publik. Anak-anak kita sampai kapanpun kita berhentikan mempelajari kriminalisasi terhadap lawan-lawan kita. Dan kita harus mendidik anak kita untuk masuk pada proses demokrasi yang sunnatullah, proses demokrasi yang baik dan benar, proses demokrasi yang sejuk, tidak lagi mengakhiri dengan membunuh semua karakter-karakter orang yang tidak sesuai dengan kita. Mari kita miskinkan gagasan lawan, tetapi jangan miskinkan karakter dan kehidupan mereka. Karena toh pada akhirnya mereka punya keluarga yang kita juga harus bertanggung jawab terhadap kehidupan. Gunanya kita sebagai elit, mau elit masyarakat, mau elit politik, dan sebagainya, bangun. Akan terasa lucu rasanya kalau para politisi, penguasa, bersandar sebagai pemerintah pada nantinya, kalau dia menang, itu berbicara yang normatif. Tetapi pada saat mau pemilu, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak normatif. Itu suatu pembelajaran dan menurut saya itu dosa jariah. Ya, itulah pesan-pesan saya, pikiran saya, mungkin salah. Tetapi kalau salah, jangan hakimi saya. Cukup miskinkan gagasan saya. Tapi jangan rusak kehidupan saya. Bukan saya takut, tetapi mari kita sama belajar untuk menyiapkan masa depan orang-orang setelah kita. Jangan mereka ikuti yang buruk dari kita. Tapi dia teruskan, kembangkan apa yang baik dari kita. Kita hanya bisa menciptakan orang kuat. Dan orang kuat itu menciptakan kemudahan. Dan pasti kemudahan akan menciptakan kekurangan. Dan kekurangan akan menciptakan kelemahan. Siklus kehidupan itu kembali ke kita seperti saat sekarang ini kalau sudah pada tahapan-tahapan tersebut. Inilah bagian dari opini Nonek kali ini dan tunggu lagi opini saya berikutnya. Terima kasih, jaga terus anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.